Oke, halo teman-teman. Kembali lagi sama aku Wendy dan hari ini kita akan membahas tentang guided modul 2. Dan sepertinya guided ini akan lama karena cukup panjang guidednya dan aku harus ngejelasin tentang kodenya itu. Tapi aku harap kalian nggak bosan untuk menonton guided ini. Oke, pertama seperti biasa kita lakukan preparation, di mana preparationnya juga mirip dengan cara membuat guided pada project pertama. Silakan buat dengan nama GD2, Y, XXXX, dengan Y adalah kelas dan 4X adalah NPM kalian. Lalu pastikan yang harus kalian ingat, gunakan empty activity dan bahasa Java. Nah, sebenarnya ada activity yang udah disediain sama Android-nya, tapi kita akan gunakan empty activity aja, supaya kita bisa belajar gimana sih cara ngebentuk layout-nya dan sebagainya. Terus isi application name sesuai dengan ketentuan, pastikan bahasa Java, minimum STK, pilih yang ketujuh. Tapi kalau teman-teman HP-nya di bawah 7, khusus untuk modul ini ya teman-teman, kalian boleh pilih 6 atau 5. Itu nggak akan masalah dan nggak akan error, setahu aku tentunya. Terus, kalau kalian sudah berhasil ngebuat project-nya, perhatikan pada sidebar kiri, nanti kalian bisa lihat project kalian, ini yang udah kayak minggu lalu, aku akan lewatin aja. Nah, yang penting ini nomor 5 ini, pastikan project kalian berhasil di-run. Kalau nggak berhasil di-run, ya berarti kalian akan kesulitan untuk mengikuti guide ini. Nah, sekarang kita akan membuat entity dulu. Entity yang akan kita pakai adalah entity mahasiswa. Jadi silakan buat entity mahasiswa. Entity mahasiswa, kalian buat foldernya, terus buat kelas mahasiswanya seperti ini. Terus di dalam kelas mahasiswa ini, seperti biasa ada atributnya, ada konstruktornya, terus ada getter dan setternya. Nah, di sini ada yang baru nih. Sebenarnya ini nggak baru sih teman-teman. Kalau teman-teman belajar OOP pada bahasa Java dulu, teman-teman mungkin akan mengenal apa yang dinamakan static. Nah, di sini tuh aku membuat data dummy untuk mahasiswa, di mana aku membuatnya dia sebagai array. Jadi ini merupakan data mahasiswa yang akan kita pakai di dalam recycle view nanti. Jadi ini adalah data set kita nih. Aku buat list of mahasiswa dan aku membuatnya menjadi static. Apa itu static, teman-teman? Dengan adanya public static, kita bisa memanggil variabel ini tanpa perlu mendefinisikan kelas mahasiswa dulu. Jadi misalnya gini teman-teman, dalam home activity, misalnya di sini kalau kita mau panggil kelas atributnya name IPK tahun masuk ini, kita kan harus membuatnya seperti ini. Mahasiswa sama dengan new mahasiswa. Seperti ini, terus di sini itu atribut-atributnya. Ya kan? Biasanya kan seperti ini, teman-teman. Terus di sini nanti kita bisa panggil mahasiswa titik get IPK, get name, sebagainya, ya kan? Nah, tapi dengan adanya public static, kita bisa langsung manggil kelasnya. Terus kita bisa langsung manggil variabel list of mahasiswa atau variabel static yang sudah kita bikin di sini, public static mahasiswa. Nah, karena itu aku ingin menggunakan data dummy-nya, aku buat dalam kelas ini dan nanti akan kugunakan sebagai data dari recycler view-nya. Sebagai data dummy-nya. Oke, kira-kira seperti itu. Terus kalau kalian sudah berhasil buat, ya udah bagus. Sekarang kita akan lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, ini tahap yang penting juga nih. Di sini kita akan belajar aset icon di dalam Android. Jadi sebenarnya Android itu menyediakan banyak icon yang bisa kita gunakan langsung di dalam aplikasi kita. Kalian bisa ikutin tahap-tahap ini, aku akan coba contohin aja. Jadi pertama itu kalian klik drawable ini, terus kalian klik new, terus pilih yang vector asset. Terus pada clip art di sini kalian klik. Terus nanti akan muncul icon-icon apa aja yang disediakan sama Android yang bisa kita pakai di dalam aplikasi kita. Kalau loadingnya lama, sabar aja. Sebentar teman, biasanya nggak selama itu. Ya pokoknya nanti kalian ikutin langkah-langkah ini aja. Nanti kalau udah, oke, udah muncul. Dia akan muncul seperti ini. Nanti ada kolom search di sini. Kalian bisa search dengan icon yang mau kalian cari. Kalau di dalam guided, aku menggunakan icon person sama icon log.
Seperti ini. Misalnya aku pilih ini, terus pastikan name-nya sesuai dengan nama yang aku kasih. Kalau enggak nanti akan ada yang error tuh, karena namanya beda. Bikin icon lock 24, seperti ini. Terus kalau sudah, kalian klik next saja, terus kalian klik finish. Karena aku udah buat, nanti aku bisa langsung buka aja. Nanti dia kira-kira seperti ini. Ini masih loading, nanti di sini dia akan nampilin icon dari gambarnya. Nanti kalau misalnya kalian sudah berhasil buat, kalian sudah punya icon yang akan kita pakai dalam aplikasi kita nih. Kalau kalian mau nambahin icon lagi, silahkan ikuti ketentuan yang aku kasih. Atau, ikutin langkah cara membuat icon kembali. Terus, selanjutnya kita akan membuat menu. Menu ini akan kita pakai di dalam aplikasi kita nanti. Caranya, kalian klik Res, seperti ini, New, Android Resource File, terus pada resource type-nya pilih menu, terus di sini namanya. Kalau aku bikinnya home menu, seperti ini. Lalu klik OK aja, nanti akan muncul tergenerate otomatis folder menu dan home menu.xml. Seperti ini teman-teman. Nah, dalamnya itu nanti aku akan bikin menu mahasiswa, titelnya mahasiswa, menu dosen, titelnya dosen, dan menu exit. Dengan titelnya exit up. Nanti menunya akan tampil seperti ini teman-teman. Terus kalau teman-teman mau nambahin satu menu lagi, teman-teman tinggal pakai item, terus ID-nya dari menu itu apa? ID-nya menu lainnya. Terus jangan, ID nggak boleh spasi. Terus pastikan dia memiliki titel menu lainnya. Nah, dia akan seperti ini. Kalau teman-teman lihat ini kenapa dia warna kuning, ini sekali lagi berkaitan dengan hardcode string. Jadi kalau kalian mau kuningnya hilang, silakan pakai Alt Enter string resource. Dan nanti di unguided, kalian harus mengubah setiap string ini menjadi string resource. Karena string resource ini yang diwajibkan atau direkomendasikan oleh Google. Jadi ini adalah salah satu tugas unguided kalian, dan kalau kalian mau mempersingkat waktu di unguided kalian, silakan ubah semua stringnya menjadi string resource. Tapi kalau kalian mau ngerjakan nanti aja pas unguided, ya nggak masalah, terserah kalian. Nah, misalnya kita bikin seperti ini. Terus setelah kita berhasil membuat menu dan mengisikan kodenya seperti ini, kita akan lanjut untuk membuat layout untuk main activity. Pertama-tama apa yang akan kita lakukan di main activity kita? Oh, tunggu sebentar, aku akan coba tunjukin aplikasi yang ingin kita buat hari ini. Oke. Oh ya teman-teman, aku di sini cuma membuat satu desain aja, jadi pastikan desain yang dibuat itu untuk light mode. Jadi kalau kalian punya dark mode, dimatikan aja dulu dark mode-nya, dan kita akan pakai light mode. Nah, di sini aku membuat tampilan untuk user login, dimana ini mirip aja dengan unguided, cuma aku mengubahnya, aku menggunakan material design dalam aplikasi layout-nya. Jadi misalnya apa yang membedakannya? Misalnya di sini aku klik login nih. Dia errornya nggak akan muncul dalam TOS, tapi dia akan muncul username must be filled with text di bawah inputnya sini. Jadi ini tuh yang disarankan sama Google nih. Sama di dalam input text-nya juga, kita akan menggunakan icon seperti ini. Kalau error, dia akan muncul error juga seperti ini. Terus ini juga adalah merupakan material button, di mana ini merupakan text button, dan di sini kalau nggak salah namanya field button. Nah, kalau chat clear field, dia nggak akan nampilin TOS, tapi dia akan nampilin snack bar. Nah, seperti ini. Text cleared sukses. Terus misalnya kita klik login, loginnya admin, passwordnya apa ya? (9598). Oke, passwordnya 9598, dimana nanti password ini silakan ganti dengan npm kalian ya teman-teman. Terus kalau klik login, nah dia akan masuk nih. Nah, di sini merupakan tampilan data kita atau recycler flow kita,
di mana aku nampilin nama beserta tahun dan IPK-nya, seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat di dalam activity main-ku, dalam fragmenku, itu kita cuma pakai recycler view aja. Dan dia akan otomatis tergenerate sendiri nantinya. Dan gimana cara itu kerjanya, kita akan lanjut nanti aja. Aku cuma mau nunjukin aplikasinya aja. Oh ya, satu lagi. Tadi kita ada membuat menu kan. Menu yang kita buat tuh bisa dilihat di sini, teman-teman. Nah, tadi ada mahasiswa, dosen, dan exit aplikasi. Kalau kita pencet dosen, dia akan berganti fragmennya menjadi fragmen dosen. Kalau mahasiswa, dia akan berganti jadi fragmen mahasiswa. Dan ini semua masih berada di dalam satu activity. Makanya kalau teman-teman lihat, dia perpindahannya agak beda, dia perpindahannya agak cepat, dan lebih smooth dibanding kita berpindah activity. Nah, kalau kita pencet exit up, dia akan nampilin dialog dulu, apakah kamu yakin ingin keluar. Kalau kita pencet yes, dia akan keluar dari sini. Dia akan kembali ke user login ini. Kalau teman-teman mau keluar dari aplikasinya juga nggak apa-apa, silakan dibikin sesuai dengan yang teman-teman mau. Kira-kira begini tampilan dari aplikasi kita. Sekarang kita akan lanjut ke penjelasan guided lagi. Nah, sekarang di sini kita akan membuat layout untuk main activity, di mana yang akan kita buat berarti adalah ini, main activity ini, di mana dia akan memiliki title di dalam up-bar-nya itu adalah user login, dan kita akan menggunakan material design dalam menerapkan layout-nya. Oke, pertama-tama silakan copy kode ini untuk layout-nya, atau kalau mau ditulis ulang itu jauh lebih baik. Dan aku akan coba ngejelasin tentang material-material desain yang akan kita pakai dalam aplikasi kita. Pertama, kita buka activity main.xml. Ini merupakan activity yang kita gunakan buat login. Nah, di sini kita akan menampilkan image view. Image view ini sebenarnya sama aja karena material nggak nyediain buat image view, jadi sama aja. Di sini kita pakai text view. Nah, di sini kita mulai menerapkan sedikit material design untuk text view, di mana kita kan mau nih student login ini bersifat sebagai headline atau bersifat sebagai title. Nah, sebelumnya kita menggunakan font size untuk istilahnya memberi teks yang lebih besar kepada teks ini, student login ini. Nah, di sini kita nggak akan menggunakan font size, tapi kita akan menggunakan style yang disediakan oleh material design. Jadi, kalian tinggal menulis style seperti ini, terus kalian bikin material, nanti akan muncul tuh style-style yang disediakan oleh material. Di sini kita akan pakai namanya headline. Nah, di sini dia tersedia dari headline 1 sampai 6. 1 dia akan lebih besar. Nah, di mana 2 seperti ini, 3 seperti ini, 4 seperti ini, dan di mana di aplikasi kita akan memakai yang 4. Di mana headline-nya akan ada sampai 6. Jadi silahkan sesuaikan dengan yang kalian mau, dan intinya guided ini sebenarnya bebas saja asal fungsinya sama, tampilannya kalian buat semenarik kalian mungkin, itu aku perbolehkan. Oke, sekarang kita masuk di dalam view group yang kedua, itu adalah linear layout yang aku taruh di dalam view group concern layout. Di mana linear layout ini dia akan mempunyai text input layout. Nah, di sini tuh salah satu material design lagi nih. Jadi kalau dalam material itu dia ada namanya text field. Nah, kalau kalian pakai di UGD sebelumnya, kalian akan pakai yang namanya edit text. Edit text. Nah, sebenarnya edit text itu berfungsi baik-baik aja, nggak akan masalah. Buktinya, aku rasa UGD kalian juga bagus-bagus. Tapi perbedaannya, dalam text field ini, dia disediakan sama Android nih. Istilahnya Android-nya menyediakan yang lebih bagus dan lebih enak dilihat, dan bisa gampang dimengerti lah sama penggunanya nanti. Nah, untuk membuatnya, kita harus membuat layout input dari text field kita dulu. Jadi kalau kalian pengen lihat dari implementation-nya, kalian bisa lihat dari sini. Tapi aku akan ngejelasin tentang kode yang udah aku buat aja. Jadi itu dia akan ada text input layout, lalu ada text input edit text-nya. Dimana kedua view ini merupakan view yang disediakan oleh material design. Jadi pastikan, jika aku lupa ngomong nih, pastikan di dalam themes, terus themes.xml, yang akan digunakan di sini adalah material components. Seharusnya kalau kalian menggunakan Android Studio versi terbaru, yang ada di sini itu sudah material components. Tapi kalau ada dari teman-teman yang masih menggunakan
Android Studio lama, kalian harus mengubah parent-nya yang di sini, yang di themes.xml menggunakan Material Components. Seingatku pertamanya itu menggunakan app-compat. Nah, itu agak beda kalau kalian menggunakan app-compat, nanti material yang kalian buat itu nggak akan bisa dipakai sewaktu di logiknya. Jadi pastikan bahwa ini namanya Material Components, tapi kalau kalian menggunakan Android versi terbaru, sudah pasti itu Material Components. Oke, sekarang kita kembali ke sini lagi. Kalau kita lihat di sini desainnya, pertama itu dia nggak seperti ini. Nah, pertama-tama dia itu akan field seperti ini, field text field. Dia itu seperti yang ini. Nah, kita akan menggantinya menjadi outline. Caranya gimana? Kita menggunakan style lagi, teman-teman. Oke, nah kita menggunakan style seperti ini. Kalau kalian bisa lihat sendiri, kalian tinggal tulis material, text, input, layout. Nah, di sini akan muncul pilihan-pilihannya itu. Aku pakai outline box. Dia akan seperti ini, teman-teman. Terus aku bikin hint-nya username. Sekali lagi, ini warning karena kita menggunakan hardcode. Terus aku bikin error enable true. Error enable true itu misalnya kalau ini kosong, dia akan muncul username must be filled with text seperti ini. Nah, kalau kalian lihat di dalam input layout ini, dia menyediakan space. Semoga kalian kelihatan ya, dia menyediakan space kecil seperti ini yang digunakan untuk menampilkan errornya nanti. Terus begini juga text input edit text. Ini yang kita ubah di sini cuma kita tambahin input type menjadi text. Kalau di sini input type-nya kita bikin text password. Terus gimana cara kita menambahkan icon di sini? Kita bisa menggunakan start icon drawable. Nah, kebalikannya juga ada namanya end icon drawable. Oke, ini nggak muncul. Kayaknya nggak bisa dua deh. Oke, teman-teman, ini end icon drawable-nya nggak muncul. Kayaknya ada dokumentasi yang ganti atau gimana cara pakainya itu agak berbeda. Sebentar.